Ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Nah, banyak yang kita bahas sebelumnya mengenai bentuk akar tersebut. Perbedaannya adalah apa sih bentuk akar tersebut, bedanya dengan perpangkatan yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu, misalkan ada 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7, 8, 9, hingga 10. Tentu ini sangat mudah kita cari bentuk bilangan berpangkatnya ini. Kalau 1 tentu saja ini adalah 1, kemudian 2 pangkat 2 itu 4, ini adalah 9, ini 16, ini 25, 36, 49, 64, 81, dan juga 100. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti kalau misalkan 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, itu bisa ditulis menjadi 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari akar dari 4-nya ini, maka kita bisa buat menjadi akar dari 2 pangkat 2 akan sama dengan akar 4. Karena kita bisa membuat akar ini kalau misalkan kedua ruasnya kita akarkan. Kalau misalkan sebagai contoh akar 9 kemudian 3 tidak kita akarkan, berarti akar 9 itu kita akarkan juga, maka ini akar 9 tidak akan sama dengan akar 3. Sehingga kalau misalkan kita buat menjadi akar 9, kemudian sama dengan 3, baru ini sama dengan akan berlaku. Begitu juga akar 3 pangkat 2 akan sama dengan akar 9, itu sama dengan 3. Kemudian akar 4 pangkat 2 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 4 pangkat 2 kemudian diakarkan, itu bisa ditulis menjadi 4 pangkat 2 berpangkat setengah. Dengan demikian, akar itu adalah pengganti dari pangkat setengah. Kalau misalkan bentuk umumnya menjadi 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, maka bisa diubah menjadi 3 akar. Ini juga kita akarkan. Begitu juga 2 pangkat 3, ini bisa ditulis menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan akar pangkat 3, ini 8. Berarti kalau misalkan berpangkat 3 akarnya, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 itu sama dengan berpangkat 1/3. Dengan demikian, kalau misalkan akar pangkat 3 itu bisa dituliskan menjadi berpangkat 1/3. Dari bentuk ini secara umum bisa kita buatkan menjadi A berpangkat M per N bisa ditulis menjadi N akar A berpangkat M. Sebagai contoh misalkan 3 berpangkat 2/3 bisa ditulis menjadi 3-nya taruh di atas akar, kemudian 3 berpangkat 2. Begitu juga kalau misalkan 4 berpangkat 5/7 gitu misalkan, berarti 7-nya di atas, akar 4 berpangkat 5. Kalau misalkan dibalik 5 berpangkat
3 pangkat 5 diakarkan, maka ini bisa ditulis 5, 3 per 5. Contoh yang lain misalkan 5 akar 7 pangkat 2. Ini bisa ditulis 7 berpangkat 2 per 5. Ini kalau misalkan bentuknya positif. Bagaimana kalau misalkan bentuknya negatif? Berarti 3 berpangkat min 2 per 3 bisa ditulis menjadi 1 per 3 berpangkat 2 per 3. Karena berpangkat negatif itu bisa ditulis 1 per pangkat positifnya. Maka ini bisa juga ditulis 1 per 3 akar 3 berpangkat 2. Nah, kemudian setelah dipahami bentuk seperti ini, mungkin perlu contoh lagi satu kali. 4 berpangkat min 1 per 2. Maka bisa ditulis menjadi 1 per 4 berpangkat setengah. Ini sama dengan 1 per 4 pangkat 1, 2-nya di atas akar. Atau bisa ditulis 1 per 2 akar 4. Ini bisa ditulis menjadi 1 per akar 4 karena pangkat 2 ini sama juga dengan akar. Maka ini ditulis 1 per 2. Kenapa 2? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Nah, setelah kita mempelajari tentang bentuk perpangkatan pecahan, sekarang kita akan menarik akar-akar dari bentuk akar itu sendiri. Yang pertama, penarikan akar pangkat. Penarikan akar pangkat perlu diketahui terlebih dahulu sifat-sifatnya. Yang pertama, untuk setiap X yang lebih besar daripada 0 dan N-nya itu adalah bilangan genap dan X-nya sama dengan A berpangkat N, maka berlaku bisa dituliskan N akar X sama dengan N akar A berpangkat N itu sama dengan A. Seperti contoh yang tadi, kalau misalkan 2 akar X sama dengan 2 akar 3 berpangkat 2, ini dituliskan 2-nya ini dicoret karena sama dia. Maka ditulis sama dengan 3. Kalau misalkan X-nya sama dengan 3 berpangkat 2. Karena pangkatnya ini adalah bilangan genap. Berarti kalau misalkan berpangkat bilangan ganjil, tidak bisa dibuat seperti ini. Misalkan ambil X-nya sama dengan 3 berpangkat 3 gitu misalkan. Maka dituliskan N-nya kan 3 berarti 3 akar X sama dengan 3 akar 3 berpangkat 3 itu sama dengan 3 berarti ya. Sama dengan 3, tetapi kalau misalkan adalah bilangan genap berarti maka berlaku sifat yang ini. Kenapa ini tidak berlaku? Bisa ya, bisa tidak. Ini kemungkinannya iya. Kalau misalkan angka 3-nya ini adalah bilangan positif. Bagaimana kalau negatif? Makanya dikatakan belum tentu. Kalau misalkan X-nya sama dengan min 3 berpangkat 3, bisa ditulis juga 3 akar X sama dengan 3 akar min 3 berpangkat 3. Ini belum tentu jawabannya sama dengan 3. Mengapa demikian? Karena kalau ini dicoret, maka jawabannya kan sama dengan 3, min 3. Maka ini dikatakan tidak berlaku. Kemudian contoh yang B, untuk N-nya adalah ganjil. N-nya adalah bilangan ganjil. Nah, baru kita akan membahas kalau misalkan angka bilangan pokoknya ini merupakan bilangan ganjil. Dan X-nya sama dengan A berpangkat N, maka berlaku N akar X akan sama dengan N A berpangkat N
dan n akar min x sama dengan n akar min a berpangkat n, ini sama dengan min a. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan kalau misalkan n-nya diambil bilangan ganjil, misalkan 3 berpangkat x sama dengan 3 akar a-nya misalkan kita ambil adalah 3 berpangkat 3 dan ini juga 3, ini min 3 sama dengan n akar min 3 berpangkat 3, maka berlaku sama dengan min 3 jawabannya. Kalau yang ini sama dengan jawabannya 3, tinggal dicoret. Nah, berarti dapat kita simpulkan di sini ada bentuknya untuk sifat-sifatnya adalah min a kali min a atau akar a kali akar a itu sama dengan a. Begitu juga kalau negatif min a kali akar min a, maka ini dituliskan adalah min a. Kemudian 3 akar a kali 3 akar a kali 3 akar a, ini ditulisnya 3 akar a-nya ada 3, maka sama dengan a. Begitu juga kalau 4 berarti a-nya ada 4 kali 4 akar a, maka ditulis 4, a-nya ada 4 sama dengan a. Dengan demikian bentuk umumnya adalah n akar a kali n akar a kali n akar a kali sebanyak n kali, maka jawabannya adalah a. Contohnya misalkan 5 kali akar 5 kali akar 5 kali akar 5 kali akar 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka ditulisnya 5 akar a-nya ada 5, ditulisnya sama dengan a. Untuk sifat yang kedua, yaitu bilangan berpangkat bilangan rasional. Bilangan rasional itu maksudnya adalah bilangan pecahan. Untuk x dan n adalah bilangan real dan n-nya itu lebih besar pada 0, maka berlaku x berpangkat 1 per n ini merupakan akar pangkat n dari x dan dapat dituliskan menjadi ini sama dengan n akar x berpangkat 1 atau n akar x. Sebagai contoh misalkan 7 berpangkat 1 per 3 berarti ditulis 3 akar 7 pangkat 1 sama dengan 3 akar 7 pangkat 1. Kalau bentuk umumnya, kalau misalkan x berpangkat m per n seperti tadi sudah disampaikan, untuk x, m, dan n-nya adalah bilangan real, kemudian n-nya lebih besar pada 0, maka berlaku x berpangkat m per n itu sama dengan x berpangkat m berpangkat 1 per n. Boleh ditulis seperti itu karena bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kan kaliin. Ini bisa dituliskan menjadi n-nya di atas, kemudian akar x berpangkat m berpangkat 1. Atau ditulis n akar x berpangkat m. Contohnya 7 berpangkat 3 per 5 ditulisnya 7 berpangkat 3, 5-nya di atas akar. Berikutnya adalah sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat bilangan rasional. Sifat dari operasi bilangan berpangkat bilangan rasional.
Sifat-sifat yang kita pelajari di sini adalah untuk A dan B bilangan rasional, kemudian B-nya tidak boleh sama dengan 0, M dan N-nya adalah bilangan rasional, maka berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A berpangkat M kali A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M ditambah N. Ini sama seperti operasi bilangan berpangkat kemarin. Jadi kalau perkalian angkanya sama, pangkatnya aja ditambahkan. Contohnya 3 berpangkat misalkan 1/2 kali 3 berpangkat 2/3, maka ditulisnya 3 berpangkat setengah ditambah 2/3. 3 berpangkat samakan penyebut 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 dibagi 2 kali 3. Ini sama dengan 3 berpangkat 3 ditambah 4/6 atau 3 berpangkat 7/6. Itu kalau misalkan dalam perkalian. Sekarang bagaimana kalau dalam pembagian? Dibagi A berpangkat N, ditulisnya A berpangkat M dikurangi N. Contohnya 3 berpangkat setengah dibagi misalkan 3 berpangkat 2/3, maka ditulis 3 berpangkat setengah dikurangi 2/3. Ini kita samakan penyebut, 1 kali 3 dikurangi 2 kali 2 dibagi 2 kali 3. Sama dengan 3 berpangkat 3 dikurangi 4/6 sama dengan 3 berpangkat min 1/6. Pangkat negatif sama seperti yang tadi, berarti 1/3 berpangkat 1/6. Nomor C, misalkan A berpangkat M berpangkat N, maka ditulisnya A berpangkat M kali N. Contoh 3 berpangkat setengah berpangkat 2/3, maka ditulisnya 3 berpangkat setengah kali 2/3. Ini bisa dicoret, sama dengan 3 berpangkat 1/3. Ini juga boleh ditulis 3 pangkat 1, 3-nya di atas akar. Sekarang nomor D, kalau misalkan A berpangkat M kali B berpangkat M, maka juga bisa ditulis A kali B berpangkat M. Kalau misalkan pangkatnya sekarang yang sama, angka pengalinya berbeda, maka ditulisnya A kali B berpangkat pangkat yang sama. Contohnya 3 berpangkat setengah kali 4 berpangkat setengah, bisa ditulis menjadi 3 kali 4 berpangkat setengah. Kemudian bagaimana kalau misalkan pembagian A berpangkat M bagi B berpangkat M, maka sama dengan A berpangkat M per B berpangkat M, juga bisa ditulis A per B berpangkat M. Contohnya 3 berpangkat setengah dibagi 4 berpangkat setengah, bisa ditulis 3/4, pangkatnya cukup sekali aja ditulis 3/4 seperti ini. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat dari operasi bilangan berpangkat bilangan rasional, barulah kita beranjak ke bentuk akar. Bentuk akar sendiri untuk semua A lebih besar daripada 0, kemudian akar A dapat dinyatakan dengan suatu bentuk bilangan rasional A per B dengan B-nya itu tidak sama dengan 0, maka akar A merupakan bentuk akar. Tapi kalau misalkan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, maka dia dikatakan sebagai bukan bentuk akar. Sebagai contoh misalkan
Akar 4 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 per 1, sedangkan satunya tidak sama dengan 0, maka akar 4 ini merupakan bukan bentuk akar. Karena dapat dinyatakan langsung dengan suatu bilangan tertentu yaitu 2. Sedangkan kalau misalkan akar 3 itu sama dengan suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini tidak bisa dinyatakan dengan seperti ini, maka ini akan tetap ditulis menjadi akar 3. Ini disebut sebagai bentuk akar. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sifat-sifat dari bentuk akar itu sendiri. Sifat-sifat dari bentuk akar yang pertama itu adalah untuk perkalian. Untuk A lebih besar daripada B, untuk A lebih besar pada 0, kemudian B-nya lebih besar pada 0, maka berlaku akar A kali akar B itu ditulisnya menjadi akar A kali B. Contohnya, akar 3 kali akar 2, maka ditulisnya bisa dibuat menjadi akar 3 kali 2, itu sama dengan akar 6. Begitu juga sebaliknya, akar 6 itu bisa ditulis menjadi akar 3 kali 2, karena ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka yang rasional, maka tetap bisa ditulis akar 3 kali akar 2. Jadi ditulis dua angka seperti ini. Begitu juga untuk pembagiannya. Untuk pembagian, kalau misalkan A lebih besar pada 0, kemudian B-nya lebih besar pada 0, maka berlaku sifat akar A dibagi akar B, ditulisnya akar A dibagi B. Contohnya, akar 2 dibagi akar 3 sama dengan akar 2 per 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke operasi aljabar bentuk dari akar. Operasi aljabar bentuk akar. Misalkan yang pertama yang A, untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan misalkan ada akar A akar C ditambah B akar C, akarnya ini sama, maka cukup koefisien di depannya aja ditambahkan akar C. Contohnya 4 akar 5 ditambah 3 akar 5, karena akarnya sudah sama, cukup angka di depannya aja. 4 ditambah 3 akar 5 atau 7 akar 5. 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5, ini contoh yang lain, bisa dibuat menjadi 4 kurang 3 akar 5. Ini berlaku kalau akarnya itu sama. Kalau berbeda, tidak bisa dilakukan seperti ini. Ini menjadi 1 akar 5. Bagaimana kalau misalkan berbeda? 4 akar 5 dikurangi akar 20. Bagaimana kalau misalkan berbeda? Maka kita upayakan menjadi sama. Misalkan 4 akar 5 dikurangi akar 20 bisa kita pecah menjadi 5 kali 4. Nah, ini bisa diubah menjadi akar 5 kali akar 4 seperti sifat sebelumnya. Jadi bisa dipecah jadi 2. 4 akar 5 dikurangi, nah akar 4 itu bisa ditulis menjadi 2. Akar 5 yang ini. Nah, ini baru
akarnya sama, maka tinggal 4 kurang 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Jadi kalau misalkan bentuknya berbeda, jadi kita harus upayakan menjadi suatu bentuk yang sama, yang lebih sederhana angkanya. Kemudian operasi aljabar yang berikutnya adalah pengurangan. Begitu juga di pengurangan juga berlaku hal yang sama, misalkan A akar C dikurangi B akar C bisa ditulis A dikurangi B akar C, karena nilai dari akarnya ini sama, jadi cukup koefisien di depan akarnya saja yang dikurangi. Contoh misalkan 5 akar 7 dikurangi 2 akar 7, karena akar 7-nya sudah sama, tinggal 5 kurang 2 akar 7 sama dengan 3 akar 7. Bagaimana kalau misalkan berbeda, akar 28 dikurangi 2 akar 7, ini kan suatu yang berbeda, maka kita upayakan dulu supaya sama. 5 akar 4 kali 7 dikurangi 2 akar 7. Nah ini kita gunakan bisa dipecah seperti yang tadi, dikurangi 2 akar 7. Nah kemudian 5 akar 4 itu adalah 2 akar 7 dikurangi 2 akar 7. 5 kali 2 kan 10 akar 7 dikurangi 2 akar 7 sama dengan, nah karena ini sudah akarnya sudah sama yaitu sama-sama akar 7, maka cukup ditulis 10 kurang 2 akar 7. Ini sama dengan 8 akar 7. Kemudian untuk sifat aljabar berikutnya adalah perkalian. Contohnya misalkan A akar C kali B akar D, maka angka-angkanya kita kalikan, begitu juga yang di dalam akar kita kalikan. Sebagai contoh misalkan 2 akar 3 kali 3 akar 7 sama dengan angkanya kita kalikan, 2 kali 3, akarnya kita juga kalikan, 3 kali 7. Sama dengan 2 kali 3-nya 6, akar 21. Begitu juga dengan sifat pembagian. A akar C dibagi B akar D ditulisnya A per B kali akar C per D. Contohnya 2 akar 3 dibagi 3 akar 7 ditulisnya angkanya kita bagi dulu 2 per 3 kali akar, baru akarnya kita bagi 3 bagi 7. Nah berbicara mengenai pembagian akan muncul suatu yang namanya penyebut dalam bentuk akar. Nah, di dalam bentuk akar ini, untuk menghilangkan penyebutnya supaya tidak ada bentuk akarnya, maka selanjutnya kita mengenal adanya merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, untuk merasionalkannya, sifat yang pertama yaitu sifat A per akar B. Contohnya misalkan bentuk aljabarnya dulu, A per akar B sama dengan A per akar B. Untuk merasionalkan bentuk seperti ini, kita lihat penyebutnya. Maka ini kalikan dengan akar B per akar B, ini selalu pengalinya. Kalau misalkan bentuknya yang disesuaikan adalah penyebutnya. Karena penyebutnya adalah akar B, maka cukup pengalinya adalah nilai akarnya saja. Ini sama dengan A akar B per akar B kali B kan gitu. Karena bisa ditulis 2 kali. Seperti sifatnya yang tadi. Ini tulisnya B pangkat 2. Nah kembali lagi karena akar dengan pangkat 2 itu saling menghilangkan, seperti pembahasan sebelumnya, maka ditulisnya per B gitu, seperti ini. Atau kalau misalkan cara cepatnya,
A per akar B ditulisnya A per B akar B saja. Sebagai contoh, 5 per 3, 5 per akar 3, maka bentuk rasionalnya adalah 5 per 3 akar 3. Seperti ini aja. Contoh yang lain misalkan 5 per 2 akar 3, bentuk rasionalnya adalah 5 per 2 kali 3, akar 3-nya aja yang ke atas. Sehingga ini ditulis 5 per 6 akar 3. Contoh lagi satu, misalkan 7 per 3 akar 2, maka ditulisnya 7 per 3, 2-nya yang ke atas, ingat ada akarnya ke atas, yang di bawah hilangkan akarnya. Maka ditulis 7 per 6 akar 2. Sifat yang kedua yaitu A per B ditambah akar C. Nah, untuk merasionalkannya, untuk bentuk aljabarnya terlebih dahulu, ini ditulisnya A per B ditambah akar C perlu dikalikan dengan sekawannya. Kalau misalkan dia positif, maka sekawannya adalah negatif. Ini sama dengan A kali B kurang akar C dibagi dengan B pangkat 2 dikurangi dengan C. Ini juga bisa ditulis menggunakan sifat distributif A kali B dikurangi A kali akar C per B pangkat 2 dikurangi C. Contoh misalkan 4 per 3 ditambah akar 2. Maka ditulisnya 4 per 3 ditambah akar 2 kali 3, sekawan dari positif adalah kurang, akar 2 per 3 dikurangi akar 2. Menggunakan sifat distributifnya 4 kali 3, 4 kali akar 2. 4 kali 3 adalah 12 dikurangi 4 akar 2 dibagi, nah ini 3 kuadrat dikurangi 2. Ya karena tadi B-nya menjadi B pangkat 2, berarti kalau di sini 3 pangkat 2 dikurangi dengan akarnya kita hilangkan. Ini seperti akar C menjadi C saja. Maka ini 12 dikurangi 4 akar 2 per 3 kuadrat adalah 9 kurang 2. 12 per dikurangi 4 akar 2 dibagi 7. Nah ini bisa dipecah lagi menjadi 12 per 7 dikurangi 4 per 7 akar 2. Atau 1 per 7, 12 dikurangi 4 akar 2. Ini juga boleh, ini boleh, ini juga boleh. Ini hanya penulisannya saja yang berbeda. Contoh yang lain, misalkan 4 per 3 dikurangi akar 2. Maka kita tuliskan 4 per 3 kurang akar 2. Nah, sekawan dari kurang adalah tambah. Berarti ini menjadi 3 ditambah akar 2. 3 ditambah akar 2. Sama dengan sifat distributif lagi. 3 kali 4 adalah 12 dikurangi 4 akar 2 per, kemudian kita kuadratkan kurang 2. Karena ini 3-nya tidak ada akar, sedangkan yang ada akar itu cuma akar 2-nya, sehingga menjadi 2 saja. 12 dikurangi 4 akar 2 per 9 kurang 2. Sama dengan 12 kurang 4 akar 2 per 7. Maka bisa ditulis 1 per 7, 12 dikurangi 4 akar 2. Bagaimana kalau misalkan bentuknya yang ketiga ini penyebutnya kedua-duanya akar. A per akar B ditambah akar C. Maka untuk membentuk aljabarnya bisa ditulis
sama dengan A per akar B ditambah akar C kalikan dengan sekawan dari ini yang penyebutnya di bawah. Akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Ini sama dengan gunakan sifat distributif. Menjadi A akar B dikurangi A akar C per B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Sebagai contoh, 7 per akar 5 ditambah akar 3. Maka ditulis 7 per akar 5 ditambah akar 3 kali akar 5 sekawan dari positif adalah kurang akar 5 dikurangi akar 3, maka ditulisnya 7 akar 5 dikurangi 7 akar 3 per 5 dikurangi 3. Akar 5 dikurangi akar 3 tapi ada pangkat 2-nya. Ini sama dengan 7 akar 5 dikurangi 7 akar 3 per 5 kurang 3. Ini sama dengan 7 akar 5 dikurangi 7 akar 3 per 2. Boleh juga dituliskan menjadi 1 per 2, 7 akar 5 dikurangi 7 akar 3, atau 7-nya kita keluarkan, akar 5 dikurangi akar 3. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah, contoh yang lain misalkan, bagaimana kalau kurang? Akar 5 dikurangi akar 3. Juga sama, 7 per akar 5 dikurangi akar 3. Kita kalikan dengan akar 5 ditambah akar 3 dibagi akar 5 ditambah akar 3. Karena sekawan dari kurang adalah positif. Ini sama dengan 7 kali akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 pangkat 2 dikurangi akar 3 pangkat 2. Sama dengan 7 akar 5 ditambah akar 3 per 5 dikurangi 3. Sama dengan 7 per 2 kali akar 5 ditambah akar 3. Nah, demikian penjelasan dari bentuk akar, dari materi-materinya sudah meliputi apa itu bentuk akar, kemudian sifat-sifatnya, dan bagaimana cara merasionalkannya. Nah, demikian dulu, silakan dipelajari video ini dan juga materi bahan bacaannya. Kalau misalkan ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar di bagian blog ini. Terima kasih.